Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Istana Misteri. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Warung Janda Ayam Geprek. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Segera lunasi semua hutang suamimu sekarang, atau aku akan menyita rumahmu ini, ucap seorang penagih hutang. Maaf bang, kami belum punya uang. Lagi pula kenapa semuanya dibebankan kepada saya? Kenapa bang tidak meminta kepada keluarga suami saya, ucap Hilda. Saya tidak mau tahu, kamu yang harus membayar hutang suamimu yang menumpuk itu, atau rumah ini akan saya jadikan pembayarannya, jawab penagih hutang dengan tegas. Akhirnya Hilda yang kalah bicara mengiyakan akan melunasi hutang suaminya yang sudah meninggal, namun meminta waktu 2 bulan lagi. Penagih hutang setuju, namun mengancam jika dalam 2 bulan uangnya belum ada, maka rumah tersebut akan disita sebagai penggantinya. Setelah mengatakan itu, penagih hutang yang berjumlah 2 orang itu langsung pergi meninggalkan rumah Hilda. Hilda pun kembali masuk ke kamar, menghampiri Bu Rani, ibunya yang sedang sakit dan hanya terbaring di atas kasur. Dia khawatir ibunya sempat mendengar keributan yang terjadi. Benar saja, Bu Rani langsung menanyakan, tadi di depan ada apa? Kok seperti ada keributan? Hilda menjelaskan dengan pelan agar Bu Rani tidak terlalu terkejut mendengarnya. Tadi ada penagih hutang, Bu, datang untuk menagih hutang. Loh, penagih hutang, memangnya kamu punya hutang, nak? Sebenarnya bukan aku yang punya hutang, Bu. Tapi ternyata suamiku yang sudah berhutang pada juragan di desa sebelah. Aku yang harus melunasi hutangnya, jawab Hilda. Astagfirullahaladzim, benar-benar suamimu itu ya, masih hidup saja menyusahkan, bahkan sudah meninggal juga tambah menyusahkan. Memangnya berapa hutang suamimu itu, nak? Tanya Bu Rani. Ibu janji jangan kaget ya, tadi di kertas buktinya sekitar 90 juta, Bu. Ya Allah, terus nanti gimana kamu melunasinya, nak? Kamu juga pasti gak ada uang sebanyak itu kan? Entahlah, Bu, aku juga bingung. Aku pusing kenapa tidak keluarganya yang melunasi hutangnya itu. Kenapa harus aku? Ucap Hilda yang kemudian tidak bisa menahan air matanya. Ternyata selama ini almarhum suaminya telah meninggalkan hutang sebesar 90 juta kepada seorang juragan di desa sebelah yang terkenal suka meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkan. Dua penagih hutangnya yang tadi datang membawa beberapa bukti soal hutang yang dimiliki oleh almarhum suaminya. Bu Rani tiba-tiba ikut menangis. Dia tidak menyangka menantunya akan meninggal dunia dan meninggalkan beban untuk anaknya. Status Hilda kini adalah seorang janda tanpa anak, dan dia ditinggal mati suaminya 2 bulan yang lalu. Sebenarnya suami Hilda hanyalah benalu dalam kehidupannya. Awalnya suaminya selalu menafkahi Hilda, namun seiring waktu sifat pemalas suaminya muncul. Suaminya berhenti bekerja, sering keluyuran tidak jelas, berjudi dan mabuk-mabukan. Seringkali Hilda dan suaminya bertengkar karena masalah ekonomi rumah tangga, dan itulah sebabnya Bu Rani jatuh sakit karena selalu dibuat pusing oleh menantunya. Dulu ketika ditanya apakah ingin punya anak, suaminya justru menolak dan berkata bahwa anak hanya akan menjadi beban. Sejak suaminya malas bekerja, Hilda memutuskan untuk membiayai hidupnya sendiri dengan berjualan ayam geprek di lapak miliknya yang sederhana. Karena dia juga membutuhkan uang untuk berobat ibunya yang sedang kadang sakit-sakitan.
Hingga pada puncaknya, 2 bulan yang lalu, suaminya ditemukan tewas di jalan setelah tertabrak mobil, diduga karena mabuk-mabukan. Kembali ke waktu saat ini, Bu Rani merasa khawatir dengan nasib anak satu-satunya itu. Dia kemudian menyuruh Hilda untuk menjual sawah yang sudah tidak terurus. "Nak, ibu ikhlas kamu jual saja sawah peninggalan dari papa yang sudah tidak terurus itu. Nanti uangnya bisa digunakan untuk membayar hutang." "Tapi Bu, sudah tidak apa-apa nak, ibu tidak mau nanti kamu terus dikejar-kejar oleh penagih hutang itu," ujar Bu Rani. Memang harapan Bu Rani kala itu adalah supaya anaknya bisa segera melunasi hutang suaminya yang menjadi benalu selama hidupnya. "Bu, apa ibu sudah benar-benar yakin dengan keputusan untuk menjual sawah itu?" tanya Hilda. "Iya nak, ibu yakin nanti kamu datang saja ke rumahnya Haji Dullah ya. Soalnya dulu Haji Dullah pernah menawar sawah itu dari almarhum bapak," jawab Bu Rani. Hilda pun mengangguk, dia akan mengurus semuanya nanti. Kini dia berpamitan untuk segera berangkat jualan. "Ya sudah Bu, kalau begitu Hilda berangkat jualan dulu ya Bu." "Ya nak, kamu hati-hati ya, semoga hari ini jualannya laris," kata Bu Rani. Tak lupa sebelum pergi, Hilda meletakkan makanan dan minuman di meja dekat tempat tidur ibunya. "Bu, ini makan sama minumnya ya." "Terima kasih banyak ya," jawab Bu Rani. Setelah itu Hilda pun pergi membawa beberapa bahan-bahan yang sudah disiapkan ke lapaknya dengan menggunakan keranjang yang diletakkan di motornya. Perjalanan yang ditempuh cukup jauh karena lapaknya berada di desa lain. Setibanya di lapak kaki 5 yang masih sederhana karena Hilda belum sempat menyewa kios, dia menyiapkan semuanya. Meskipun lapaknya sederhana, Hilda sudah memiliki beberapa pelanggan tetap. Namun kadang lapaknya sepi, kadang ramai, begitulah yang namanya berdagang. Singkatnya, setelah menyiapkan semuanya, Hilda duduk menunggu pelanggan yang datang. Beberapa menit kemudian, datanglah seorang ibu-ibu yang minta dibungkuskan 2 porsi ayam geprek. "Permisi Mbak, saya pesan ayam geprek 2 porsi ya." "Oh iya Bu, dibungkus atau dimakan di sini?" tanya Hilda. "Tolong dibungkus saja Mbak." "Oh siap Bu, bentar ya, saya siapkan dulu, silakan duduk dulu Bu." Beberapa saat kemudian pesanan ibu-ibu itu selesai dan Hilda segera memberikannya. "Ini Bu pesanannya, jadi totalnya 26.000. Ibu itu pun memberikan uang untuk membayar, kemudian beranjak dari lapaknya Hilda. Lapaknya buka dari pukul 11 siang dan tutup kadang sore, kadang juga sampai malam hari. Kini waktu menjelang siang, ada beberapa pembeli yang biasa beli di situ karena malas masak di rumah. Dengan cekatan Hilda melayani semua pelanggannya, meskipun terkadang dia masih kepikiran tentang hutang suaminya. Sampai-sampai dirinya lupa kalau salah satu pelanggannya pesen 3 porsi. Namun Hilda hanya membuatkan 2 porsi saja, hingga akhirnya dia membuatkan 1 lagi. "Loh, Mbak, saya pesan 3 porsi kok cuma 2 porsi, kata pelanggannya. Apa iya Bu, maaf ya, saya buatkan 1 porsi lagi, jawab Hilda dengan sigap, langsung membuatkan 1 porsi lagi dan memberikannya kepada pembeli tersebut sambil mengucapkan kata maaf. "Ini Bu pesanannya, sekali lagi saya minta maaf ya Bu, lagi gak konsen soalnya." "Iya Mbak, gak apa-apa, emangnya mbaknya kenapa, lagi banyak pikiran ya?" Namun Hilda hanya menjawab dengan senyuman manis dan tidak menceritakan apa yang dialaminya. Setelah itu ibu-ibu tersebut pergi dari lapaknya. Beberapa saat kemudian datanglah Haji Dullah ke warung Hilda. Kebetulan sekali karena Hilda memang ada perlu dengannya. Pak Haji, silahkan Pak, mau pesan apa?" tanya Hilda. "Tolong buatkan ayam geprek 1 porsi ya," jawab Haji Dullah. "Iya Pak Haji, siap, silahkan ditunggu dulu," kata Hilda. Haji Dullah pun mencari tempat duduk sambil menunggu pesanannya siap. Beberapa saat kemudian pesanannya siap dan Hilda segera mengantarkan ayam geprek pesanan Pak Haji Dullah yang kala itu memang ingin makan di tempat.
Tak lupa Hilda menyiapkan mangkuk kecil berisi air untuk mencuci tangan. "Permisi Pak Haji, monggo silahkan dinikmati," kata Hilda sambil memberikan pesanan. "Makasih," jawab Haji Dullah. "Ya sudah, sama-sama Pak. Oh iya Pak, nanti kalau Bapak tidak keberatan, setelah Bapak makan saya ingin berbicara sesuatu. Apakah boleh?" tanya Hilda. "Oh iya boleh, tapi ini saya makan dulu ya. Sudah lapar soalnya," jawab Haji Dullah. "Ya silakan Pak," kata Hilda sambil kembali ke tempat duduknya sambil menunggu Haji Dullah selesai makan. Setelah Haji Dullah selesai makan, Hilda menghampirinya. Kebetulan saat itu warung sedang sepi. "Bagaimana Hilda, mau ngomong apa? Silakan," ujar Haji Dullah. "Jadi begini Pak Haji, saya mau jual sawah peninggalan Bapak dulu. Apakah Pak Haji masih berminat membeli lahan itu?" tanya Hilda. Mendengar hal itu, Haji Dullah merasa senang karena memang sejak dulu ia ingin memiliki lahan itu yang dekat dengan lahannya sendiri. "Memangnya kenapa, Mbak? Kok tiba-tiba mau dijual? Padahal waktu itu Bu Rani selalu menolak jika saya menawar lahan itu, dan katanya tidak akan dijual," ujar Haji Dullah. "Iya Pak Haji, memang sekarang saya sedang sangat membutuhkan uang, jadi terpaksa satu-satunya cara adalah menjual sawah itu," jawab Hilda. "Maaf sebelumnya Mbak, kalau boleh tahu memangnya butuh uang untuk apa Mbak?" tanya Haji Dullah. "Jadi begini Pak Haji, almarhum suami saya ternyata meninggalkan hutang yang menumpuk, dan satu-satunya cara adalah menjual sawah itu agar hutangnya bisa lunas semuanya," jelas Hilda. Mendengar hal itu, Haji Dullah beristighfar. Ia tidak menyangka bahwa almarhum suami Hilda begitu keterlaluan. "Ya Pak, saya juga baru tahu tadi pagi ketika rumah didatangi penagih hutang," lanjut Hilda. Hilda mengangguk mendengar ucapan Haji Dullah. Kemudian mereka sepakat menentukan harga dan akhirnya Haji Dullah setuju membayar 120 juta untuk lahan tersebut. Minggu depan Hilda akan mengurus segala keperluannya. Setelahnya Haji Dullah membayar pesanan ayam geprek dan berpamitan dari lapak Hilda. "Kalau begitu saya pamit dulu ya," kata Haji Dullah. "Ya Pak Haji, terima kasih banyak sudah mampir di lapak saya," balas Hilda. "Sama-sama, ayam geprek buatan kamu enak kok," kata Haji Dullah sambil pergi. Setelah kepergiannya Haji Dullah, Hilda duduk sambil menunggu pelanggan yang lainnya. Ia merasa sedikit lega karena akhirnya Haji Dullah mau membeli lahannya tersebut. Singkatnya, setelah waktu maghrib, Hilda pulang dari lapaknya. Setibanya di rumah, ia segera memasak dan menyuapi Bu Rani yang ada di kamarnya. "Bu, makan dulu ya, aku suapin," kata Hilda. "Ya nak, terima kasih banyak ya," jawab Bu Rani. Hilda juga bercerita tentang pertemuannya dengan Haji Dullah di warung. "Oh iya Bu, tadi waktu di warung Pak Haji Dullah datang ke sana. Aku sekalian bilang soal mau jual sawah, dan dia katanya mau." Bu Haji Dullah menawarkan dengan harga 120 juta. "Menurut Ibu gimana, harga segitu pas atau tidak?" tanya Hilda. "Ya nak, tidak apa-apa segitu. Ibu setuju kok. Jadi kapan mau dibeli Haji Dullah?" tanya Bu Rani. "Katanya sih minggu depan Bu, sekalian aku mau menyiapkan beberapa persyaratannya," jawab Hilda. Setelahnya Hilda membersihkan rumah, kemudian lanjut makan dan menghitung hasil pendapatannya hari itu. Setelah malam mulai larut, Hilda segera tidur. "Alhamdulillah lumayan pendapatan hari ini. Aduh capek banget ini badan, apa aku langsung tidur saja ya?" gumam Hilda. Ia kemudian mematikan semua lampu rumah dan langsung bergegas menuju kamarnya, merebahkan diri di kasur hingga akhirnya tertidur.
Keesokan paginya Hilda bangun dan menyiapkan semua seperti hari-hari biasanya, mulai dari memasak, menyiapkan bahan-bahan untuk dibawa ke lapaknya, menyuapi ibunya sarapan terlebih dahulu, serta beres-beres rumah. Setelah selesai memasak, ia menghampiri Burani dan menyuapi ibunya, karena setelah ini dia harus segera ke pasar untuk membeli beberapa bahan yang sudah habis. "Bu, nanti habis ini aku mau ke pasar dulu ya," kata Hilda. "Ya nak, hati-hati ya," jawab Burani. Setelah selesai menyuapi ibunya, Hilda segera pergi ke pasar. Singkatnya, setelah pulang dari pasar, Hilda menyiapkan semua keperluan untuk jualan nanti siang. Sebelum berangkat, ia berpamitan kepada ibunya dan menyiapkan makanan yang diletakkan di dekat tempat tidur ibunya. Setibanya di lapak, Hilda menata semua bahan-bahannya. Beberapa saat kemudian ada pembeli yang datang dan membeli ayam geprek. Karena Hilda sibuk, ia segera menggorengkan ayam geprek untuk pelanggannya. Hari itu pelanggannya berdatangan sampai Hilda kewalahan. Namun ia tetap semangat dan tidak menyerah. Hari itu Hilda bisa pulang sore karena dagangannya habis semua. Ia segera menata semua peralatan dan bergegas pulang ke rumah. Beberapa saat kemudian Hilda sampai di rumah. "Bu, sudah makan?" tanya Hilda. "Kamu sudah pulang nak?" tanya Burani. "Iya Bu, alhamdulillah dagangan hari ini habis semua," jawab Hilda. "Alhamdulillah kalau begitu nak," ujar Burani. "Bentar ya Bu, aku beres-beres dulu," kata Hilda. Setelah beberes rumah, Hilda lanjut memasak. Setelah semua masakan siap, ia kemudian mandi. Malam harinya Hilda menyuapi ibunya. Setelah itu, seperti biasa, Hilda menghitung pendapatannya hari itu. Karena sudah lelah, ia segera tidur. Seminggu kemudian Hilda sudah mengurus beberapa persyaratan lainnya. Haji Dullah juga langsung membayar semuanya. "Ini Bak, uangnya 120 juta, kata Haji Dullah. "Terima kasih banyak ya Pak Haji," balas Hilda. "Sama-sama Bak, silakan ditandatangani dulu suratnya," kata Haji Dullah. Saat itu Hilda langsung menandatangani surat perjanjian jual beli lahan itu dengan hormat. Sejak itu lahan sawah tersebut sudah resmi menjadi milik Haji Dullah. Hilda pun mengucapkan terima kasih kepada Haji Dullah. Dan beberapa hari setelahnya, setelah minta izin kepada Burani, Hilda mendatangani rumah juragan tempat suaminya berhutang dulu. "Bu, aku pergi dulu ya sebentar," kata Hilda. "Mau kemana nak?" tanya Burani. "Aku mau ke rumahnya juragan itu Bu, mau melunasi semua hutangnya," jawab Hilda. "Ya sudah nak, kamu hati-hati ya," kata Burani. Segera Hilda pun beranjak pergi menuju rumah juragan tersebut yang ada di desa sebelah. Beberapa saat kemudian Hilda sampai di rumah juragan itu. Kedatangan Hilda di sana disambut ramah oleh juragan tersebut. Namun itu hanya basa-basi saja. Setelahnya Hilda langsung berucap pada juragan kalau dia mau melunasi semua hutang suaminya. "Maaf juragan, kedatangan saya ke sini mau melunasi semua hutang suami saya," kata Hilda. "Apa kamu yakin akan membayar hutang suamimu yang banyak itu?" tanya juragan. "Ya juragan, saya membawa uangnya," jawab Hilda sambil mengeluarkan tumpukan uang dari dalam tas yang dia bawa dari rumah. "Ini juragan, silakan uangnya dihitung dulu," tambahnya. Segera juragan pun langsung menghitung semua uang yang diberikan oleh Hilda. Usai dihitung ternyata jumlahnya pas 90 juta rupiah. Tidak kurang dan tidak lebih. Hilda pun kembali tanda tangan, begitu juga dengan juragan sebagai bukti hutang almarhum suaminya telah lunas. Namun juragan tersebut malah genit kepada Hilda dan iseng bertanya apakah dia tidak ada niatan untuk menikah lagi, bahkan menawarkan dirinya sebagai calon suaminya. "Oh ya Hilda, apa kamu tidak ada niatan untuk menikah lagi?" tanya juragan. "Maksudnya apa juragan?" tanya Hilda bingung. "Kalau kamu mau, nikah saja sama aku dan jadi istri keempatku," kata juragan tersebut. Memang juragan itu punya istri lebih dari satu.
Namun Hilda menolak tegas ajakan tersebut. Dia berdalih sudah capek dengan laki-laki karena hanya membuat hidupnya sial terus. Maaf juragan, saya tidak kepikiran hal itu lagi dan saya tidak bisa menerima untuk menikah dengan juragan karena urusannya sudah selesai. Kalau begitu saya pamit pulang dulu, kata Hilda. Ya sudah, kalau begitu silahkan, jawab juragan kecewa. Setelah dibuat kecewa oleh almarhum suaminya dulu, semenjak itu Hilda hanya percaya dengan satu laki-laki saja, yakni almarhum bapaknya yang sudah tiada. Hilda pun kemudian bergegas kembali pulang ke rumahnya dengan perasaan lega karena bebannya telah berkurang. Malam harinya Hilda menemui Bu Rani di dalam kamar membahas soal uang sisa jual sawah yang masih tersisa 30 juta. Bu Rani menawarkan pada Hilda untuk menggunakan uang tersebut untuk mengembangkan usahanya dan mengambil sebagian untuk membiayai pengobatan Bu Rani. Bu, dari uang sisa jual sawah aku pikir mau ambil 15 juta untuk sewa kios setahun ke depan dan beberapa keperluan lainnya. Lalu 5 juta untuk keperluan obat Bu Rani, sisanya disimpan untuk jaga-jaga, kata Hilda. Beberapa hari setelahnya Hilda berhasil menemukan sebuah kios yang lumayan luas dan murah sewanya, yakni 700.000 per bulan. Hilda pun setuju dan langsung membayar cash untuk setahun ke depan. Setelahnya Hilda membeli beberapa keperluan lainnya, termasuk membuat spanduk untuk kiosnya dan menamai lapaknya dengan Ayam Geprek Terserah. Maksud kata terserah adalah para pelanggan boleh request tingkat kepedasannya sendiri saat memesan. Singkatnya, setelah memulai dagang kembali di kios yang disewanya, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Yang awalnya dia kira bakal laris, ternyata malah biasa-biasa saja. Namun Hilda tetap berusaha, barangkali keberuntungannya menanti di kemudian hari. Malam harinya kondisi ibunya semakin memburuk. Sudah berobat kemana saja, masih belum sembuh. Biaya sekitar 6 juta sudah dikeluarkan, namun kondisi Bu Rani tetap sama. Hilda semakin bingung juga, uangnya akan benar-benar habis, sementara dagangannya masih sepi. Dia tidak ingin ibunya sakit-sakitan terus, namun Bu Rani malah menyuruh Hilda untuk tidak khawatir tentang dirinya dan fokus saja berjualan. Namun kesialan lagi-lagi menimpa Hilda. Beberapa hari kemudian, ketika di rumah dia didatangi oleh pihak yang mengaku dari bank. Mereka berkata bahwa almarhum suaminya telah berhutang 8 juta pada pihak bank dan meminta segera dibayarkan hutangnya. Jika tidak, rumah akan disita sebagai gantinya. Akhirnya, setelah melihat bukti-bukti yang ditunjukkan, terpaksa Hilda diam-diam memberikan sisa uang simpanannya untuk melunasi hutang suaminya lagi. Kini Hilda duduk termenung di ruang tengah. Sisa uangnya simpanannya tinggal 1 juta rupiah dan hanya bergantung pada hasil berjualan ayam gepreknya. Terpaksa dia pun harus memberitahukan hal itu kepada Bu Rani. Malam harinya Bu Rani benar-benar syok dan sangat sedih usai mendengar semuanya itu. Dia sedih mengetahui fakta bahwa anaknya harus mengalami kepahitan hidup ini, sementara dirinya belum bisa membahagiakan anaknya. Hilda juga ikut menangis saat itu. Dia kemudian memeluk ibunya dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan terus berusaha sebisa mungkin agar dagangannya laris dan membawa Bu Rani untuk pergi ke pengobatan yang lebih mahal dan pasti dijamin ampuh. Akhirnya, karena malam sudah mulai larut, Hilda menyuruh Bu Rani untuk segera tidur, sementara dirinya menyiapkan beberapa bahan-bahan untuk besok. Setelahnya dia lanjut tidur. Namun lagi-lagi kesialan menimpa Hilda. Keesokan paginya, usai memasak sarapan, Hilda menuju ke kamar ibunya untuk membangunkannya. Namun Bu Rani tidak kunjung bangun dari tidurnya. Hilda terkejut saat mendapati tangan Bu Rani begitu dingin. Setelah dicek, ternyata
ternyata Burani sudah tidak bernafas. Dia telah meninggal dunia. Spontan Hilda pun menangis histeris dan membuat para warga berdatangan. Dia sedih mengapa semua ini harus menimpa dirinya secara bersamaan dan dalam waktu yang begitu dekat, seolah semua kebahagiaan Hilda telah direbut darinya. Para warga pun kemudian membantu proses pemakaman Burani dengan layak dan membantu untuk pengajian 7 hari ke depan di rumah Hilda. Kini Hilda benar-benar hidup sebatang kara dan hanya tinggal fokus membiayai kehidupannya sendiri. Waktu berlalu 2 bulan kemudian Hilda pun masih biasa-biasa saja, belum ramai seperti harapannya. Dia kini hanya duduk termenung di lapaknya, menunggu pembeli yang tidak kunjung datang, sementara dirinya semakin pusing karena uang yang didapatkannya hanya segitu-segitu saja. Tiba-tiba datang 2 pemuda yang kemungkinan bukan orang setempat dan makan di situ. Sepertinya mereka sedang dalam perjalanan jauh karena terlihat dari barang-barang yang dibawa di motornya, seperti orang yang sedang mudik atau pulang kampung. Hilda segera menyiapkan pesanannya untuk 2 pemuda itu. "Mbak, pesen ayam geprek pakai nasi 2 porsi ya," kata salah satu pemuda. "Iya siap." "Ditunggu sebentar ya, minumannya apa mas?" tanya Hilda. "Minumannya es teh jumbo 2, jawab pemuda itu. Setelah pesanannya siap, Hilda mengantarkannya, kemudian kembali lagi ke meja kasir yang tidak terlalu jauh dari tempat duduk kedua pemuda tadi. Samar-samar Hilda mendengar pembicaraan mereka yang sedang membahas tentang pesugihan yang dilakukan oleh salah satu teman mereka yang ada di perantauan. Katanya sekarang dia jadi kaya banget, ujar salah satu pemuda. Itu teman kita yang di perantauan kok tiba-tiba jadi kaya banget sih, emangnya dia kerja apa? Tanya salah satu pemuda. Katanya sih dia sudah melakukan pesugihan, jawab temannya. Hah? Pesugihan? Masa berani banget sih dia, emangnya benar? Tanya pemuda pertama dengan nada tidak percaya. Katanya sih benar, dulu dia sempat kepepet karena gak punya uang, dan dia pun terjerumus soal begituan, jelas temannya. Loh, emangnya gak takut resikonya? Tanya pemuda pertama lagi. Sudahlah, biarin saja, gak usah diurusin, tapi kok bisa gitu ya, kayaknya cepet banget. Bahkan sekarang dia punya mobil, rumah pun juga udah bertingkat, kata temannya lagi. Ya namanya juga lakuin perjanjian dengan setan, tapi menurutku itu gak bakalan lama, jawab pemuda pertama. Setelahnya kedua pemuda itu pun melanjutkan makanannya yang belum selesai. Itulah tadi sedikit pembicaraan yang didengar oleh Hilda. Dari percakapan mereka, Hilda merasa tertarik. Apakah memang benar pesugihan bisa membuat seseorang cepat kaya? Apa benar pesugihan bisa buat orang jadi cepat kaya? Apa aku coba lakuin itu aja ya, pikir Hilda. Setelah dia sedang melamun, tiba-tiba dia dikejutkan dengan panggilan dari kedua pemuda tersebut yang mau membayar karena sudah selesai makan. "Mbak, kita mau bayar," kata salah satu pemuda. "Oh iya mah, jadi semuanya total Rp55.000. Sama tambah-tambahannya," jawab Hilda. "Ini Mbak uangnya Rp60.000, kata pemuda tersebut. "Benar mas, ini kembaliannya," kata Hilda sambil memberikan uang kembalian. Setelah keduanya pemuda itu pergi, Hilda pun kepikiran pembahasan yang tadi. Karena sampai sore masih sepi saja, Hilda pun memutuskan untuk tutup lapak dan langsung pulang. Sesampainya di rumah, dia langsung beres-beres rumah dan setelahnya beranjak mandi. Kemudian dia duduk di depan teras rumahnya sambil menikmati suasana sore yang hangat. Saat dia sedang duduk di depan teras rumahnya itu, dia masih saja kepikiran soal pesugihan yang dibahas oleh kedua pemuda tadi. "Aku tertarik untuk melakukan pesugihan itu, tapi kira-kira di mana ya yang ada dukun jasa pesugihan?" pikir Hilda. Tak
Tak terasa azan maghrib mulai berkumandang. Hilda pun segera masuk ke dalam rumah. Malam harinya saat Hilda sedang tertidur, dia bermimpi berada di depan sebuah rumah tua dan bertemu seorang kakek-kakek. Kakek-kakek itu berkata kepada Hilda, "Datanglah kemari jika kamu ingin mempunyai uang yang banyak," ujar kakek itu sambil menyebutkan nama lokasinya. Hilda terlonjak bangun dari tidurnya. Dia masih bingung lalu segera menulis lokasi yang disebut si kakek dalam mimpinya sebelum lupa. Apa ini semacam petunjuk bagiku yang memang sedang penasaran gara-gara dua pembeli yang kemarin, pikir Hilda. Apa maksud dari mimpiku barusannya? Apakah mungkin itu petunjuk bagiku? Mungkin tidak ada salahnya untuk datang ke lokasi itu, pikir Hilda. Setelahnya dia melanjutkan tidurnya kembali karena masih mengantuk sekali. Esok harinya Hilda pun libur dagang. Dengan motornya dia segera mencari alamat yang ditulisnya dari mimpinya tersebut. Perjalanan yang ditempuh juga lumayan jauh. Beberapa saat kemudian Hilda akhirnya sampai juga di desa yang dimaksud dalam alamat itu. Setelah sampai di desa tersebut, dia belum tahu rumahnya yang mana. Hilda pun mencoba menanyakan kepada warga sekitar terlebih dahulu. Kebetulan saat itu ada seorang bapak-bapak yang lewat. Hilda pun segera berhenti dan bertanya soal rumah yang dimaksud. "Permisi Pak, maaf saya mau nanya," kata Hilda. "Ya Mbak, mau nanya apa?" jawab bapak itu. "Apa Bapak tahu alamat ini?" tanya Hilda sambil menunjukkan kertas alamat kepada bapak itu. "Oh iya Mbak, itu rumahnya Mbah Sugi. Rumahnya ada di tengah hutan itu Mbak. Nanti Mbaknya masuk aja ke sana. Di sana ada rumah gubuk," jawab bapak itu. "Oh iya sudah, terima kasih banyak Pak. Kalau gitu saya pamit dulu," kata Hilda. "Ya Mbak, sama-sama. Mari Mbak," kata bapak itu. Segera Hilda pun melanjutkan perjalanan kembali menyusuri jalanan yang ada di hutan itu. Singkatnya dia menemukan rumah yang dimaksud. Hilda pun langsung mendatangani rumah itu dan mengetuk pintunya. Dirinya kemudian terkejut saat mengetahui siapa yang muncul di balik pintu rumah itu. Ternyata kakek-kakek itu sama persis seperti yang ada di dalam mimpinya. Kakek tersebut bernama Basuki, seperti penuturan bapak yang tadi ditanyainya. Kemudian Basuki pun menyuruhnya untuk masuk ke dalam. "Sudah kuduga dirimu pasti akan datang kemari. Kalau begitu silakan masuk dulu ke dalam," kata Basuki. Setelah duduk di ruang tamu, Basuki tanpa basa-basi langsung menawarkan Hilda untuk melakukan pesugihan. "Apakah kau ingin jadi kaya raya? Aku bisa membantumu dengan melakukan pesugihan. Bahkan kalau dirimu mau melakukannya, kau tidak usah bayar, akan aku kasih gratis. Gimana? Apakah kamu berminat?" tanya Basuki. Saya mau jadi orang kaya," jawab Hilda. "Ya sudah, kalau begitu mari ikuti saya. Sebelumnya kita harus melakukan beberapa ritual terlebih dahulu," kata Basuki. Setibanya di sebuah ruangan ritual, di sana nampak sudah ada beberapa sesajen dan kemenyan yang dibakar. Hilda duduk berhadapan dengan Basuki di dalam ruangan itu. Basuki pun kemudian langsung membacakan beberapa mantranya dengan mulut yang terus berkomat-kamit. Lalu Basuki mengambil bunga melati yang sudah disiapkan di situ. Beberapa bunga melati itu kemudian dimasukkan ke dalam sebuah wadah yang sudah berisi air. Kemudian melati yang ada di dalam wadah tersebut dicampurkan dengan minyak yang entah itu minyak apa, namun baunya sangat menyengat sekali. Setelahnya Basuki mengasapkan wadah yang berisi melati dan air itu di atas kemenyan yang sedang menyala sambil dibacakan beberapa mantra. Angin kencang tiba-tiba masuk ke dalam ruangan itu, membuat suasana mendadak mencekam. Hilda pun merinding kala itu ia gemetaran saat melihat ada asap yang tiba-tiba masuk dalam ruangan itu. Perlahan asap tersebut berubah menjadi sosok tinggi besar yang sangat mengerikan. Baru pertama kali ini Hilda melihat sosok seperti itu. Basuki kemudian melakukan komunikasi dengan sosok tersebut. Mungkin dia sedang melakukan perjanjian, namun Hilda tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan karena Basuki memakai bahasa Jawa kuno.
Hilda hanya melihat sosok Buto itu mengangguk saja, dan setelahnya Buto itu pergi meninggalkan ruangan tersebut, hanya menyisakan bau yang sangat busuk sekali. Setelah ritual selesai, Basuki memberikan beberapa wejangan kepada Hilda. Bawalah bunga melati ini dan taruh melati ini di lapakmu. Nanti bunga ini akan membuat dirimu menjadi kaya, kata Basuki. Hilda pun mengangguk paham, dan ini mantranya. Bacalah saat dirimu menaburkan bunga itu. Jangan lupa taburkan melati itu juga di lapakmu. Dijamin semua daganganmu pasti akan laris, lanjut Basuki. Baik Bas, saya paham. Kalau begitu saya pamit pulang dulu. Terima kasih banyak, jawab Hilda. Setelah sampai di rumah, Hilda pun melaksanakan semua titah dari Basuki. Tak lupa dirinya membaca mantra sebelum menjalankan ritual tersebut. Suatu pagi Hilda benar-benar terkejut saat mendapati bunga yang tadinya ada di bawah dipannya itu kini telah berubah menjadi perhiasan dengan berbagai macam bentuk serta uang yang begitu melimpah. Akhirnya Hilda pun melakukan ritual itu seminggu 4 kali. Perlahan dirinya mulai memiliki banyak uang. Namun meskipun begitu, Hilda masih tetap berdagang. Seperti yang diinstruksikan oleh Basuki, ia menaburkan beberapa bunga di pojok kiosnya. Dan benar saja dagangannya langsung laris. Pembeli setiap harinya bahkan membuat semuanya dagangannya ludes tak tersisa. Ia tidak menyangka pesugihannya yang dijalinnya segitu gratis. Itu bisa membuat dirinya kaya secepat ini. Hingga selama setahun setelah itu, Hilda bisa membeli apapun yang dia mau. Akan tetapi setelah menjadi kaya raya dan bisa membeli apapun yang dia mau, di rumahnya ataupun di lapaknya ia merasakan sesuatu kejanggalan. Kala itu ketika Hilda sedang berada di rumah yang sekarang sudah direnovasi, ia tinggal sendirian. Waktu itu dia sedang duduk di ruang tengah sambil menonton televisi dan menghitung pendapatan harian dari kiosnya yang sekarang melimpah. Tiba-tiba saja ia dikejutkan dengan suara ketukan pintu rumahnya sekitar pukul 10 malam. Suara ketukan itu terdengar beberapa kali sehingga Hilda pun segera bangkit untuk membukakan pintu. Saat pintu terbuka, betapa terkejut dirinya ketika mendapati sosok Buto yang tinggi besar berdiri tepat di hadapannya. Sontak tubuh Hilda pun langsung terpujur kaku. Ia tidak bisa berkata-kata hingga pada akhirnya jatuh pingsan. Sosok Buto itu kemudian membawa tubuh Hilda masuk ke dalam kamar dengan cara merasuki raganya. Setibanya di kamar, Buto itu keluar dari dalam raga Hilda, lalu menjamah tubuh Hilda tanpa sepengetahuannya karena dirinya waktu itu sedang pingsan. Keesokan harinya Hildanya sudah sadar bingung. Dia pun mengingat kejadian semalam. Dia baru sadar kalau dirinya semalam tidak ada di kamar. Tapi kenapa pagi ini sudah berada di dalam kamarnya? Loh, kok tiba-tiba ada di kamar? Siapa yang membawaku ke sini? Pikir Hilda. Seketika dia pun langsung merinding kala teringat kejadian semalam. Namun kemudian Hilda tak terlalu memikirkannya. Dia kemudian lanjut untuk memasak sarapan dirinya sendiri. Setelah sarapan, dia lanjut mandi dan beranjak pergi menuju kiosnya. Karena kini sudah banyak uangnya, Hilda memiliki beberapa karyawan di kiosnya untuk membantu. Jadi Hilda tak perlu menyiapkan segala sesuatunya dari rumah karena semuanya sudah disiapkan di kios. Siang itu kiosnya sangat ramai sekali, dipadati oleh beberapa pelanggan, bahkan ada pembeli baru. Sementara Hilda saat di kios, dia hanya duduk di bagian kasir. Kala itu ada beberapa yang izin mau buang air kecil di toilet kiosnya. Pelanggan itu pun diizinkan. Namun saat hendak masuk ke dalam toilet, dia dibuat terkejut saat mendapati sosok Buto yang sangat menyeramkan berdiri tempat di hadapannya. Sontak pelanggan itu pun berteriak hingga akhirnya ambruk pingsan di depan toilet. Para pelanggan lain yang mendengarkan teriakan itu segera menghampiri ke belakang. Begitu juga dengan Hilda, mereka terkejut mendapati pelanggannya terkapar di lantai. Segera pelanggan itu langsung dibawa pulang oleh keluarganya yang kebetulan makan bersama di kiosnya saat itu. Namun semua tidak
tahu apa yang sebenarnya terjadi karena mereka mengira itu hanyalah pingsan biasa. Setelahnya semuanya pun kembali melanjutkan menikmati makanannya yang sempat tertunda. Hingga suatu hari waktu sudah malam, Hilda pun segera pulang ke rumah. Kiosnya pun sudah ditutup. Dia pulang dengan mengendarai mobil yang baru dibelinya. Di perjalanan pulangnya, Hilda dikejutkan dengan suara wanita yang menangis terdengar jelas di dalam mobilnya. Padahal kala itu dia sedang sendirian. Merinding dan takut, akhirnya Hilda pun memutar musik kesukaannya dengan volume keras supaya tidak mendengar suara tangisan wanita itu. Untuk mengusir rasa takutnya, Hilda juga sambil menyanyi. Namun saat dirinya sedang menyanyi, dia malah mendengar ada wanita yang mengikuti nyanyiannya. Penasaran, dia memutuskan untuk mengelengok ke arah kaca tengah mobil dan terkejut saat mendapati sosok kuntilanak duduk di jok belakang mobilnya. Sontak Hilda pun berteriak dan mencoba memberhentikan mobilnya di pinggir jalan. Dia pun langsung keluar dari dalam mobil, mencoba mengatur nafasnya dan berharap menunggu sosok kuntilanak itu pergi menghilang dari dalam mobilnya. Setelah menunggu beberapa di luar mobil, ketika mengecek kembali, dia merasa tenang karena ternyata sosok kuntilanak itu sudah tidak ada di dalam mobilnya. Hilda pun segera melanjutkan perjalanan untuk segera tiba di rumah. Beberapa saat kemudian, sesampainya di rumah, dia langsung bergegas menuju ke kamar karena kebelet. Saat di dalam kamar mandi, tiba-tiba saja dia mendengar lagi ada suara wanita yang menyinden. Hilda pun semakin merinding ketakutan. Sesaat setelahnya, dia kaget ketika pintu kamar mandi diketuk dari luar beberapa kali. Dia langsung berbalik karena dia sadar di dalam rumah itu dirinya hanya tinggal sendirian. Tapi kenapa tiba-tiba ada suara yang mengetuk pintu kamar mandi dari luar? Siapakah itu? Belum hilang rasa takutnya, dirinya malah mendengar langkah kaki yang begitu besar dan berat dari luar kamar mandi. Dia pun langsung lemas sejadi-jadinya. Kala itu dirinya tidak berani untuk membukakan pintu dari dalam. Samar-samar dia melihat ada bayangan hitam yang terlihat dari celah pintu kamar mandi. Setelah menunggu waktu yang lumayan lama, ketika suara sudah tidak terdengar lagi dan bayangan sudah menghilang, Hilda mencoba menenangkan dirinya. Segera dia membuka pintu kamar mandi tanpa menoleh ke kanan dan ke kiri, lalu langsung berlari berbiri-biri menuju kamarnya. Sesampainya di kamar, dia langsung menggelamkan tubuhnya di dalam selimut dan bahkan sampai tidak mematikan lampu rumahnya. Singkat waktu 1 tahun kemudian, kebahagiaan Hilda harus terganggu. Dia kehilangan semuanya, dari mobil, motor, hingga rumah yang direnovasinya. Suatu malam ketika Hilda sedang tidur, dia didatangi oleh sosok buto yang menajam tubuhnya. Dia didatangi oleh sosok buto yang menjamah tubuhnya. Kali ini ia tersadar saat tubuhnya dijamah oleh buto tersebut. Hilda tidak bisa melakukan perlawanan, hanya dalam hatinya dia menjerit ketakutan. Setelahnya dia pun akhirnya tidak sadarkan diri. Hal itu terjadi berkali-kali sampai Hilda dibuat lemas tak berdaya. Tubuhnya menjadi kurus kering dan matanya menjadi sayu. Ternyata selama ini Basuki merencanakan sesuatu pada Hilda dengan menawari pesugihan secara gratis. Ternyata Hilda akan ditumbalkan Basuki untuk menambah kesaktian sendirinya. Akhirnya Hilda hanya terbaring lemas di kasurnya, menjadi budak nafsu sosok buto tersebut. Tubuhnya yang sudah tidak kuat menahan siksaan tersebut membuat buto tidak lagi tertarik dengan tubuhnya yang kurus kering. Akhirnya sosok itu pun berniat membunuhnya. Dengan kekuatannya, buto membuat Hilda tidak bisa bernafas, membuatnya kejang-kejang hingga akhirnya Hilda pun meninggal dunia. Tubuhnya tergeletak di kamarnya berhari-hari karena tidak ada seorang pun di rumah. Tubuhnya tergeletak di kamar berhari-hari karena tidak ada seorang pun di rumah.
Beberapa tetangganya merasa ada yang aneh dengan Hilda karena sudah berhari-hari tidak tampak. Saat pintu rumahnya dibuka, mereka terkejut mendapati bau yang begitu menyengat. Pak Anwar sebagai RT di desa tersebut berasa beberapa warga masuk ke rumah Hilda dan terkejut menemukan jasad Hilda sudah mulai membusuk di atas kasurnya. Akhirnya pemakamannya dilaksanakan hari itu juga. Berbagai keanehan nampak pada jasad Hilda, membuat para pemandi jenazah ketakutan saat memandikan jenazah tersebut. Usai dimakamkan, rumahnya menjadi kosong. Namun menurut penuturan warga sekitar, terkadang saat malam hari lampu rumah tiba-tiba menyala sendiri dan terlihat ada bayangan yang beraktivitas di dalam rumah. Hal itu membuat warga ketakutan. Akhirnya mereka semua sepakat untuk merubuhkan rumah tersebut dan mengubahnya menjadi lapangan badminton agar ada aktivitas di situ. Namun konon katanya sosok arwah yang menyerupai Hilda terkadang suka menampakkan diri di lapangan badminton, namun hanya di waktu-waktu tertentu. Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, and serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Istana Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.